Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang akhlak. Sebelum beranjak ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya David Triwijayanto dari kelas SI 4502 dengan NIM 12022100050. Di sini saya ingin menjelaskan yang pertama ada pengertian akhlak, yang kedua ada dasar hukum konsep akhlak, ukhuwah dan tasamuh. Yang ketiga ada jenis-jenis akhlak. Yang keempat ada perbedaan antara persamaan akhlak, etika dan moral. Yang kelima ada ruang lingkup akhlak. Yang keenam ada ukhuwah dan tasamuh. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian akhlak. Secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti budi pekerti. Persamaannya adalah etika dan moral. Etika berasal dari bahasa lain etos yang berarti kebiasaan. Demikian juga moral berasal dari bahasa lain mores, artinya kebiasaan. Ibnu Maskafi dalam bukunya Tahzib al-Alaq mengatakan bahwa akhlak adalah keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak membutuhkan pikiran. Jenis-jenis akhlak. Ada dua macam akhlak. Yang pertama ada akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah. Yang kedua ada akhlak tercela atau akhlakul masmumah. Ada hadis yang mengatakan bahwa seorang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Kita mulai dari akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah, yaitu merupakan segala sifat watak dan perilaku yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala dan disukai pula oleh manusia. Akhlak mulia wajib dimiliki dan diamalkan. Berikut ini yang tergolong akhlak mulia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada berbicara yang baik, terus berkata jujur atau benar. Yang ketiga ada malu, yang keempat ada rendah hati, yang kelima ada senyum manis, yang keenam ada sabar, yang ketujuh ada kuat atau tahan banting, yang kedelapan ada pemaaf atau tidak dendam, yang kesembilan suka menolong. Selanjutnya ada akhlak tercela atau akhlakul mahmumah. Merupakan sikap atau perilaku yang dibenci Allah Subhanahu wa taala dan dapat merusak hubungan harmonis dengan sesama manusia. Berikut ada uraian singkat sifat-sifat atau perilaku yang tergolong perangai buruk yang dilarang Islam. Yang pertama ada menghina, yang kedua ada buruk sangka, yang ketiga ada bergunjing, yang keempat ada dengki, yang kelima ada serakah, yang keenam ada kikir, yang ketujuh ada ria, yang kedelapan ada bermaksiat, yang kesembilan ada berdusta, yang kesepuluh ada sombong. Selanjutnya ada perbedaan dan persamaan akhlak, etika dan moral. Dalam bahasa Indonesia, selain dikenal tiga perkataan, yaitu akhlak, etika, dan moral, yang ketiganya masing-masing berasal dari bahasa Arab, Yunani, dan Latin yang dipergunakan beberapa istilah yang maknanya sama, yaitu susila, kesusilaan atau tata susila, budi pekerti, kesopanan, sopan santun, adab, perangai, tingkah laku, perilaku, dan kelakuan. Berikut ini perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Yang pertama ada akhlak yang bersumber dari khoti, objeknya perbuatan manusia, nilainya mutlak. Yang kedua ada etika yang bersumber dari zani, objeknya perbuatan manusia, nilainya relatif. Selanjutnya ada moral yang bersumber dari yani, objeknya perbuatan manusia, nilainya relatif. Keterangan, khoti adalah nilai sumber hukum yang sudah pasti kebenarannya, bersumber dari wahyu yaitu Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada zani yang bersumber dari hukum yang belum pasti kebenarannya, yang bersumber pada budaya atau akal manusia, seperti adat istiadat, kebiasaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada ruang lingkup akhlak. Yang pertama ada akhlak manusia terhadap Allah. Allah telah menciptakan kita dalam sebaik-baiknya bentuk, dan Allah telah memberi rezeki yang terbaik serta melebihkan kita atas segala makhluknya. Klasik memang alasan tersebut, tapi itulah kenyataan yang tidak bisa dibantah oleh apapun dan siapapun. Maka sudah semestinya memiliki kesadaran akan kewajiban berakhlaknya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Yang pertama ada beriman, yang kedua menaati disertai keikhlasan, yang ketiga ada sabar, yang keempat ada tawakal, yang kelima ada ridha, yang keenam ada tahfidz. Selanjutnya akhlak manusia terhadap Rasulullah.
Yang pertama ada mencintai Rasulullah, yang kedua ada menaati Rasulullah, yang ketiga ada memuliakan dan memperjuangkan agama yang dibawa Rasulullah, yang keempat ada bersolawat kepada Nabi, yang kelima ada menjadikan Nabi sebagai hak dan merasa ridha atau rela dengan keputusannya. Selanjutnya akhlak manusia terhadap sesama manusia. Yang pertama ada akhlak kepada ibu dan bapak. Selanjutnya ada akhlak terhadap guru. Yang ketiga ada akhlak terhadap tetangga. Yang keempat akhlak terhadap suami atau istri. Yang kelima ada akhlak dengan anak-anak. Selanjutnya ada akhlak manusia terhadap makhluk lain. Yang pertama ada akhlak terhadap malaikat. Yang kedua ada akhlak terhadap golongan atau jin. Yang ketiga ada akhlak terhadap hewan ternak. Yang keempat ada akhlak terhadap hewan yang bukan ternak adalah dengan tidak menganiayanya. Yang kelima ada manusia diperintahkan untuk memakmurkan sumber-sumber alam demi kemaslahatan bersama. Selanjutnya ada ukhuwah. Pengertian ukhuwah. Ukhuwah menurut dalam bahasa Arab, ukhuwah terambil dari kata akha dari sini, kemudian melahirkan beberapa kata al-akh, aku, yang makna dasarnya memberi perhatian, dan kemudian berkembang artinya menjadi sahabat dan teman. Ukhuwah dalam konteks bahasa Indonesia memiliki arti sempit seperti saudara, sekandung, dan arti yang lebih luas yakni hubungan pertalian antara sesama manusia dan hubungan kekerabatan yang akrab di antara mereka. Berikut ini ada jenis-jenis ukhuwah. Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada ukhuwah insaniyah, adalah bentuk persaudaraan yang berperilaku pada semua manusia secara universal tanpa membedakan ras, agama, suku, dan aspek-aspek kekhususan lainnya. Yang ketiga ada ukhuwah watoniyah, adalah bentuk persaudaraan yang diikat oleh jiwa nasionalisme tanpa membedakan agama, suku, warna kulit, adat istiadat, dan budaya, dan aspek-aspek yang lainnya. Selanjutnya ada tasamuh. Pengertian tasamuh. Menurut bahasa, tasamuh berasal dari bahasa Arab yang berarti toleransi, yang mempunyai arti bermurah hati. Kata lain dari tasamuh adalah tasahul, yang memiliki arti bermudah-mudahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleransi adalah suatu sikap menghargai pendirian orang lain seperti pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian diri sendiri. Menurut istilah, tasamuh ialah suatu sikap yang menghargai dalam menghormati orang lain yang memiliki perbedaan dengan dirinya, baik dari suku, bangsa, ras, golongan, mazhab, organisasi, agama, dan sebagainya. Berikut ini ada manfaat tasamuh. Yang pertama ada mempererat persatuan dan kesatuan serta persaudaraan di antara manusia. Yang kedua ada mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan tenang terasa terhadap diri manusia. Yang ketiga ada menghindarkan diri dari tindakan kekerasan dan kekacauan. Yang keempat ada mempermudah dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima ada meningkatkan derajat manusia baik di hadapan orang lain ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ini materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata yang kurang enak atau ada salah kata, saya mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.